Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ke 5. Nah, di video yang lalu kita sudah belajar tentang ayat tersebut, pengertian dari ayat tersebut. Di video ini saya mau kasih tambahan pelajaran tentang iman. Jadi dengan apa kita bisa mengalahkan dunia, yaitu dengan iman kita. Nah, iman ini apa? Tentu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak asing dengan kata iman, karena kekristenan tidak bisa dilepaskan dari iman. Tidak bisa. Tapi kita mau pelajari iman yang benar itu seperti apa, ya. Ada dua definisi dari iman. Yang pertama, percaya walau belum melihat. Itu dalam Yohanes 20 ayat yang ke-29. Yohanes 20 ayat yang ke-29. Saya bacakan. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, pengertian ini pasti sangat dimengerti. Percaya walau belum menerima, percaya walau belum melihat. Ini sebagian besar kita sudah tahu. Tetapi pertanyaan saya adalah, berapa persen yang percaya pada sesuatu yang belum dilihatnya? Kalau pengertian ini tahu, iman itu apa? Percaya walau belum melihat, percaya walau belum menerima. Tapi berapa persen percayanya? Ini jadi pertanyaan kita, perenungan kita. Seringkali kita masih terpengaruh oleh fakta-fakta yang terlihat, sehingga kadar iman kita menurun seiring dengan munculnya fakta-fakta tersebut. Fakta sudah seperti ini. Pandemi. Di sekitar banyak pabrik tekstil toko-toko tekstil tutup. Tidak laku. Nah, sudah saya pasti bangkrut. Pasti saya tutup. Nanti makan apa anak saya? Aduh, kok itu Tuhan izinkan harus seperti itu. Kristen, tahu. Coba tanyain orang itu. Pak, tahu definisi iman? Tahu. Apa? Ya percaya walaupun belum lihat, percaya walaupun tidak nampak. Bahkan ada ayat terkenal, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, hafal. Tapi kena goncangan seperti itu, mulutnya sudah keluar kata-kata yang kotor, kata-kata jorok, kata-kata yang tidak menandakan iman. Nah, ini jadi perenungan kita ya. Saya hanya mengingatkan kembali tentang ayat ini. Definisi iman itu percaya walau belum melihat. Jangan sampai fakta itu menyudutkan iman kita. Fakta itu mengecilkan iman kita. Fakta itu membuat iman kita jadi padam. Jangan sampai. Markus 11:24, percaya walau belum menerima. Percaya seolah-olah sudah menerima. Itu harus diimani, dipercayai. Nah, singkatan dari percaya, saya punya singkatan yang simpel, tapi kita bisa mengambil arti yang baik di sini. Percaya itu artinya perbuatan cari Yesus saja. Jadi kalau kita berkata, aku percaya pada Engkau Tuhan, ayo tindakan kita ya cari Yesus. Cari Yesus artinya cari firman. Kalau aku percaya Engkau Tuhan, tapi masih bergantung pada manusia, masih aku minta backingan ini, backingan itu, backup ini, backup itu. Aku percaya padahal ngomongnya, tapi nggak bisa mempercayai sepenuhnya. Butuh bantuan Tuhan, tanda kutip dibantu. Salah besar. Tuhan itu tidak perlu dibantu, saudaraku. Kita harus terus cari Yesus, cari firman Tuhan walaupun belum melihat pertolongan. Tetap percaya. Kita penting, saudaraku, untuk melihat Yesus dulu. Karena kita percaya bahwa di dalam Yesus ada segala hal yang baik. Saat kita mengatakan aku punya iman, tandanya adalah kita cari Yesus. Kita melihat firman. Setelah itu kita jalan di atas rel firman Tuhan. Sehingga iman kita
itu akan diubahkan menjadi pertolongan, mujizat, dan lain-lain. Ya, definisi iman yang kedua, saya punya singkatan. Iman itu ikuti iramanya Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. We walk by faith, not by sight. Kami berjalan dengan iman, tidak dengan penglihatan. Saat kita mau mengikuti iramanya Tuhan, maka akan menghasilkan irama lagu yang indah pada waktunya Tuhan. Khotbah 3 ayat 11. Seringkali orang beriman setengah jalan percaya Tuhan. Ini aku beriman. Tapi sampai tengah jalan dengan banyak fakta-fakta yang muncul. Waduh, gak bisa ini. Pasti gak bisa. Mundur. Ya gak jadi lagu. Masih na. Selesai. Gak jadi lagu. Sayang cuman setengah. Akibatnya jadi batu sontohan, jadi batu sandungan dan ejekan orang dunia. Roma 2:24. Oleh karena itu perjalanan hidup orang beriman itu dari iman kepada iman. Roma 1 ayat 17. Untuk menghasilkan banyak lagu-lagu yang indah, harus diselesaikan dari iman kepada iman sampai ujung. Baru lagunya selesai, muncul kesaksian-kesaksian, muncul lagu-lagu kesaksian, lagu-lagu mujizat, kemuliaan Tuhan muncul, saudaraku. Ini dunia bisa melihat, mendengar, merasakan, dan bertobat dari lagu-lagu kehidupan orang beriman yang indah tersebut. Jadi jangan setengah jalan. Waduh, pasti gak bisa hamil sudah. Gak bisa hamil. Tengah jalan. Sayang. Coba kalau tetap percaya. Sampai akhirnya selesai. Muncul. Saya divonis dokter seperti, tapi oleh anugerah Tuhan pertolongan saya bisa mendapatkan keturunan. Saya bisa ini itu. Itu saudaraku. Itu iman. Ikuti irama Tuhan sampai lagunya selesai. Karena setiap masalah itu ada waktu mulai, ada waktu selesai. Di tengah-tengahnya Allah selalu standby. Kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang baik. Roma 8:28. Sampai waktu selesainya di ujung finish, kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Ya. Sebagian besar orang menganggap bahwa dirinya itu orang beriman. Karena KTP-nya Kristen sehingga menyebut saya ini orang beriman. Tapi sebagian mereka gak bisa membuktikan bahwa mereka beriman. Coba buktikan kamu beriman gak? Apa buktinya? Gak bisa buktikan. Tuhan ingin setiap orang beriman percaya sepenuh pada Tuhan. Kita harus belajar meletakkan percaya kita 100% dalam tangan Allah. Jangan ada 0,01 keraguan. Buktikan itu. Dengan cara apa? Ini. Perbuatan cari Yesus saja. Saya cocok firman Tuhan. Saya percaya. Kamu kalau nggak bojo, nggak tipu sana tipu sini, kamu nggak bisa sukses. Enggak, saya percaya firman Tuhan. Dalam Tuhan, jujur, itu akan ada berkat Tuhan. Nah, kita imani, walaupun rasanya kok iya, jujur kok, rasanya kok tambah rugi ya. Imani itu, masih setengah jalan lakunya. Perbuatan cari Yesus saja, tetap taat firman Tuhan dan terus jalani. Berdasarkan iman kepada iman, berdasarkan firman kepada firman, sampai ujungnya akan muncul kesaksian, lagu-lagu yang indah. Jadi jangan ada 0,01% keraguan. Banyak perkara-perkara manis, penuh damai, berkat-berkat dari atas. Tapi syaratnya kita harus percaya mentah-mentah. Kok ada lagi itu istilah percaya mentah-mentah? Ya kalau sama manusia jangan percaya mentah-mentah, bisa ketipu. Tapi apalagi sama iblis, tidak boleh percaya mentah-mentah. Harus, kalau sama iblis ditolak, nggak ada hubungan, nggak ada komunikasi. Kalau sama manusia dites, benar nggak pernyataannya, benar tidak. Kalau tidak benar jangan dipercayai. Ya, tapi kalau sama Tuhan percaya mentah-mentah saja. Jangan ada keraguan, jangan aja benar tak Tuhan, jangan. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Nah, itu lagu ya. Itu saudaraku. Nah, selanjutnya saudaraku, dalam iman itu sendiri, saat ini saya mau bagikan tentang iman yang utuh. Tadi yang pertama definisi iman. Bagian kedua tentang jangan ada keraguan. Kita harus full percaya Tuhan. Buktikan kalau kita memang benar-benar orang beriman, yaitu dengan percaya firman. Ya. Bagian ketiga,
kita akan belajar tentang iman yang utuh. Iman yang utuh. Nah, iman yang utuh ini apa sih? Iman yang utuh itu iman yang terdiri dari kata faith. F-A-I-T-H. Faith. Faith itu singkatan dari faith itu sendiri, F, A-I itu action, T-H itu thanksgiving. Jadi iman itu terdiri dari iman itu sendiri, ada actionnya, ada tindakan iman, dan ada thanksgiving, ada ucapan syukur. Ada 3 hal membentuk komponen iman. Gak bisa dilepas. Saya punya iman, tapi gak ada tindakan iman, sama saja imannya mati. Saya punya iman dan juga ada tindakan iman, tapi gak ada ucapan syukur. Bertindak 1, 2, 3 kali gak ada hasil, mundur, maki-maki Tuhan, bersungut-sungut. Nah, jadi harus ada 3. Itu bukan iman loh. Kalau sudah bertindak sekali, 2 kali tapi terus mundur, itu bukan iman. Iman itu adalah iman itu sendiri, ada tindakan iman dan ucapan syukur. Faith, action, thanksgiving membentuk kata faith. Nah, iman itu sendiri, Ibrani 11 ayat 1, kita harus percaya semua ucapan Tuhan. Dalam firman itu ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20. Iman itu, ucapan Tuhan itu sudah teruji. Firman Tuhan itu sempurna. Mazmur 12 ayat 6, Mazmur 18 ayat 30. Kita percaya pemberian Tuhan itu baik, tak terkatakan. 2 Korintus 9 ayat 15, unspeakable gift. Pemberian yang gak bisa dikatakan, saking terlalu banyak, terlalu baik, terlalu luar biasa sempurnanya. Jangan percaya mulut setan, tapi percayalah mulutnya Tuhan, firman Tuhan. Firman itu pasti jadi dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, belajar firman Tuhan agar iman timbul dalam hidup kita. Roma 10 ayat 17. Bagaimana kita bisa punya iman kalau gak pernah baca firman? Ya. Nah, kedua, tindakan iman. Yakobus 2 ayat 26. Saudara mungkin sering dengar kata tindakan iman. Iman yang hidup adalah iman yang bergerak beserta dengan tindakan-tindakannya. Orang beriman harus mau jalan dalam firman Tuhan, tidak bereaksi dosa, mau taat sampai segala janjinya genap. Oleh karena itu jangan mau keluar dari relnya Tuhan. Ingat ya ilustrasi rel kereta api. Rel kereta api itu kalau rodanya bergeser sedikit aja jatuh. Jadi harus tepat pada rel dan jalan dalam rel. Pasti sampai stasiun, pasti sampai ujung gitu loh saudaraku. Nah ini berjalan dalam relnya Tuhan, relnya firman Tuhan. Bertindaklah sesuai pimpinan Roh Kudus, bukan kehendak pribadi atau emosi sesaat. Roh Kudus akan memimpin tindakan iman kita untuk menyentuh hati Tuhan. Seperti perwira di Kapernaum, Matius 8 ayat 5-10. Itu menyentuh hatinya Tuhan. Ucapkanlah aja kata-kata Tuhan. Sembuh, pasti anakku sembuh, karena aku sendiri seorang prajurit. Itu kita baca ya, Matius 8 ayat yang ke-5. Ini ayat yang ke-8. Aku gak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Dia mengibaratkan imannya. Ucapan Tuhan seperti dia ngomong ke bawahnya. Perwira ngomong ke bawah, kerjakan ini, pasti dikerjakan. Demikian juga Tuhan, ucapkan aja Tuhan, sembuh, pasti anakku sembuh. Iman dahsyat saudaraku. Kedua, perempuan Siro Fenisia. Ya Tuhan, anakku makan remah-remah saja enggak apa-apa, pasti sembuh. Markus Siro Fenisia ini Markus 7 ayat 24 sampai 30. Itu saudaraku. Sudah bisa baca sendiri ceritanya ini. Nah, jangan takut bertindak dengan akal yang netral. Jadi tindakan iman itu bukan berarti tindakan supranatural. Enggak. Tindakan iman kita ini berkesinambungan atau juga bekerja terjalin derajat jadi satu beserta dengan akal yang netral. Akal yang netral itu juga termasuk tindakan iman asal sesuai pimpinan Roh Kudus. Misalnya saat
kita sakit, asal ada damai, gak apa-apa kita minum obat. Jangan, aku punya iman, aku gak mau minum obat. Jangan. Kalau memang Tuhan gerakkan, ambil obat itu, ya kita minum, jadi kesembuhan. Tapi tidak percaya obat. Kita tidak percaya obat, tidak berharap sama obat. Kita berharap sama Tuhan. Demikian juga sakit. Pergi dokter mana ya? Oh, ada dokter ini terkenal, dokternya bagus. Nggak apa-apa. Jalan. Tapi kalau lu sakit tapi uang nggak ada, aduh, pergi ke puskesmas saja. Nggak apa-apa. Loh, apakah di puskesmas Tuhan nggak bisa sembuhkan? Bisa. Karena yang menyembuhkan Tuhan, bukan dokter. Dokter itu hanyalah perpanjangan tangan Tuhan. Ya, jadi itu tindakan dengan akal yang netral boleh, tapi jangan akal yang dosa, akal yang jahat. Jangan. Ada juga sakit, nggak minum obat, nggak apa-apa juga. Loh, mana yang betul? Sesuai pimpinan Roh Kudus. Saya beberapa kali sakit panas, sakit apa, Roh Kudus gerakan, saya nggak perlu minum obat. Ya sudah, saya nggak minum obat, saya berdoa dengan iman, bahkan saya pergi ke gereja tetap. Akhirnya apa? Sembuh. Kalau zaman sekarang tidak bisa ya. Zaman sekarang bukan berarti kita nggak punya iman, tapi ada protokol kesehatan. Setelah aku lihat video ini di tahun 2021, itu ada COVID. Kalau video ini ditonton di tahun 2030, ya mungkin sudah hilang COVID-nya, mungkin sudah lupa gitu loh. Tapi di tahun 2021 gak boleh kalau meriang gitu, begitu, oh ada iman datang aja, jangan. Itu mencobai Tuhan, tidak taat pemerintah, itu juga salah. Roma pasal 13 harus taat akan pemerintah, peraturan pemerintah. Kalau suhu di atas 38 atau 37, berapa saya lupa, ya jangan pergi. Itu bukan iman yang mati, tapi itu memang peraturan ya. Jadi bukan iman tuh tak ngawur-ngawur, saudaraku. Iman tuh tetap harus sesuai pimpinan Roh Kudus dan sesuai firman Tuhan. Ada orang yang sakit kanker, dia berkata, aku gak mau disembuhkan, aku tidak mau minum obat, sembuh. Itu imannya memang digerakkan Roh Kudus itu tanpa obat, biar jadi kesaksian yang luar biasa. Tapi pada umumnya memang sakit minum obat enggak apa-apa. Kesembuhan ilahi itu ada 3 macam. Kesembuhan itu ada 3 macam. Saya ulangi, kesembuhan ada 3 macam. Pertama, kesembuhan ilahi. Itu full supranatural dari Tuhan. Berdoa sembuh. Saya pernah sakit perut sekali. Tapi saya ke gereja, sembuh. Itu kesembuhan ilahi. Nah, kedua, kesembuhan ilahi plus medis. Nggak apa-apa. Karena medis itu hanya perpanjangan tangan Tuhan. Allah tetap bekerja lewat tangan-tangan dokter, tangan-tangan obat. Ketiga, kesembuhan dari diri sendiri. Ya, ada 4 kesembuhan. Dari diri sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Ya bisa, orang dunia pun minum obat juga sembuh. Allah memberikan pemikiran-pemikiran kepada dokter ya untuk bikin obat, untuk sembuhkan orang. Oh iya, jadi yang ketiga itu harap pada dokter, harap pada manusia, tapi terbatas. Dokter juga mati itu, ya kan? Jadi jangan harap manusia, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Yeremia 17 ayat berapa, 3 atau 5 atau 7. Ya, jadi ini ya, itu poin ketiga. Keempat, kesembuhan dari iblis. Iblis bisa kasih kesembuhan? Enggak bisa. Bagi dukun sembuh, tapi jiwa kita binasa. Iblis pasti minta bayarannya nyawa. Kalau kesembuhan lewat dari iblis, mati, masuk neraka. Saul, dia bingung gak ada petunjuk, dia nyari petunjuk ke dukun Endor, binasa, mati, kalah, dan dia akhirnya bunuh diri. Nah, bunuh diri masuk neraka ya. Jadi ini 4 tingkat kesembuhan. Nah, tindakan iman termasuk di dalam tingkat 1 atau tingkat 2, enggak apa-apa. Kesembuhan ilahi full,
atau kesembuhan ilahi plus tenaga medis, nggak apa-apa. Asal harapnya tuh Tuhan. Jangan, aduh aku harus ke dokter ini, kalau nggak ke dokter ini aku nggak bisa sembuh. Salah. Yang nyembuhkan Tuhan. Kalau kita nggak punya uang atau nggak ada kesempatan untuk pergi dokter itu, pergi dokter biasa yang mungkin cuman dokter muda, dokter baru lulus, tetap sembuh. Kalau memang Tuhan sudah sembuhkan, tetap sembuh. Kalau memang belum waktunya mati, tidak akan mati. Ya, jadi ini saudara, tindakan iman itu sesuai pimpinan Roh Kudus, sesuai firman Tuhan. Jangan menghakimi, kamu minum obat, kamu nggak rohani. Jangan pernah. Atau, kamu minum obat, kamu nggak minum obat, kamu mencobai Tuhan. Kamu itu ngawur, Kristenmu fanatik. Jangan. Itu lain orang, lain lagi. Lain orang lain. Ada orang punya iman, enggak, aku kanker, aku enggak mau minum obat, aku enggak mau diobati. Di samping juga pengobatannya mahal, aku enggak mau diobati. Mati, ya sudah. Mati masuk neraka? Enggak. Dia tetap beriman, bahkan dia tetap ikut pelayanan di saat-saat terakhirnya. Saat kankernya sakit sekali, dia sakit, doa dalam nama Yesus. Sudah enakan ikut pelayanan lagi sampai akhirnya mati. Dia nggak mau diobati, ya sudah. Apakah orang ini fanatik, ini ngawur, menerapkan iman yang ngawur? Bukan, nggak boleh menghakimi. Itu imannya, rahasia imannya dia dengan Tuhan. Kita akan bisa nasihati, itu juga sudah dinasihati. Kamu pergi dokter, kamu pergi dokter. Enggak mau, ya sudah. Dia imannya seperti itu, ya sudah. Tapi kalau aku pergi dokter, jangan dihakimi, ya. Jadi ini tindakan iman dalam poin yang kedua dari komponen iman itu sendiri ada tindakan iman. Ini sesuai pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan. Asal cocok firman, jalan. Asal ada damai dan pimpinan Roh Kudus, jalan. Ya. Ketiga, thanksgiving disertai ucapan syukur. Filipi 4 ayat ke-6. Iman yang utuh, bukan iman plagiat ya, iman-imanan bukan. Iman yang utuh itu ada ucapan syukur. Saat kita berkata amin untuk semua janji Tuhan, itu berarti ada ucapan syukur dan memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Ucapan syukur akan membentuk tangan iman yang utuh sehingga tinggal kita raih janji Tuhan. Tangan iman yang utuh. Iman, tindakan iman, ucapan syukur, membentuk tangan iman utuh, meraih janji Tuhan. Oleh karena itu, rajin-rajinnya berdoa, rajin menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sehingga mulut kita penuh ucapan syukur dan menarik kuasa Allah. Seperti Tuhan Yesus waktu memberi makan 5.000 orang, yang menengadakan ke atas seperti 2 ikan itu, dan ucapan syukur, dan mujizat terjadi. Yohanes 6 ayat yang ke-11. Nah, jika iman yang utuh sudah terbentuk, maka kita tinggal ambil aja berkat dan mujizat yang Tuhan sediakan pada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3:11. Seringkali seorang tuh mengaku punya iman, tapi di mulut gak ada tindakan iman. Tindakannya ngawur-ngawur, gak sesuai firman, berharap pada manusia. Itu sama saja tidak beriman. Ada juga memiliki iman, ada tindakan iman, tapi gak punya ucapan syukur, juga bukan iman. Jadi iman yang utuh harus bekerja bersama-sama. Iman itu sendiri, tindakan iman dan ucapan syukur. Nah, masih ada 2 poin terakhir, saudaraku, saya akan selesaikan tentang tingkatan iman. Tingkatan iman, dan poin yang terakhir itu adalah beberapa hal yang besar muncul dari iman. Nah, kita bahas dulu tentang tingkatan iman. Tadi yang pertama kita belajar tentang definisi iman. Ya, dan kedua tentang percaya mentah-mentah sama Tuhan, baca firman Tuhan. Ketiga, komponen pembentuk iman. Ya, komponen pembentuk iman, yaitu iman itu sendiri, ada tindakan iman, ada ucapan syukur. Keempat, kita belajar tentang tingkatan iman. Ada 5 tingkatan iman yang tertulis dalam firman Tuhan. Yang pertama, tidak ada iman, no faith. Dalam Markus 4 ayat yang ke-40 dalam bahasa Inggris. Tidak ada iman. Ini siapa? Ini jangan sampai kita sebagai orang Kristen gak punya iman. Ya, jangan. Ya, seperti kesembuhan itu tingkat ketiga, gak ada iman kepada Tuhan. Atau tingkat keempat, malah pada iblis.
Kita sama dengan orang dunia. Biasanya tingkat ketiga nggak ada iman sama Tuhan, dan tingkat keempat sama iblis itu biasanya orang dunia yang nggak percaya pada Tuhan Yesus. Dia berharap pada manusia, pada iblis sebagian. Nah, nggak boleh. Kita orang Kristen jangan. Kita minim tingkat 2. Nah, tidak ada iman, jangan sampai. Orang dunia yang mau percaya saja bisa punya iman yang besar loh. Markus 15 ayat 28 kita baca. Markus 15 ayat 28. Yesus di hadapan Pilatus. Ini Yesus disalibkan. Ini penjahat di sebelah kiri kanannya. Salah satu penjahat percaya. Nah, ini saudaraku. Ini di sini saja kok Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Ini ibu dari perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenesia. Itu, hai ibu, besar imanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, great is thy faith. Ini iman yang orang dunia yang gak percaya Tuhan, saat dia mau percaya dan dia beriman, bisa langsung melonjak jadi iman yang besar. Apalagi kita orang Kristen, orang beriman kepada Tuhan Yesus, masa kita gak punya iman? Aduh, jangan sampai ya tingkat pertama ini ya, jangan sampai. Tingkat kedua, itu iman yang kecil atau little faith. Dalam Matius 6 ayat yang ke-30. Ini jenis yang mana wadah imannya terbagi dengan akal manusia, sehingga cenderung banyak bersungut-sungut daripada berimannya, seperti bangsa Israel. Wadah imannya 100 baskomnya atau tempat imannya, tapi imannya hanya 20, sisanya akal semua. Akhirnya banyak persungutan, banyak hujatan, makian, karena aku udah beriman loh. Apalagi dengan hamba-hamba Tuhan yang ngawur-ngawur. Tabur 2 mobil dapat 4 mobil, tabur 2 rumah dapat 4 rumah. Orang terpacu karena cinta uang kan. Waduh, keuntungan besar. Investasi mana yang bisa menghasilkan 100% selain investasi dalam ladang Tuhan? Waduh, nabur, ternyata gak ada, kecewa. Karena apa? Kan imannya cuma 20 kenapa? Karena ini kecil sekali, cuma percaya Yesus. Sedangkan 80-nya akal, banyak cinta uang, dosa, dan lain-lain. Itu imannya kecil. Matius 6 ayat 30, little faith. Tingkat yang ketiga, iman yang besar atau great faith. Matius 8 ayat yang ke-10. Iman jenis ini luar biasa, tetapi tetap tidak stabil. Ada kalanya iman ini menciut dengan fakta-fakta dunia, ciut langsung. Tapi kadang juga luar biasa sampai melampaui akal manusia, sehingga timbul mujizat Tuhan. Itu iman yang besar, iman yang kecil, naik turun. Tentu ini berbahaya karena rohaninya akan naik turun, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Jadi great faith itu bagus, hebat, dahsyat, tapi tidak stabil. Great faith tidak stabil. Harus tingkat yang keempat, yaitu penuh iman atau full of faith. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-24. Ini iman yang besar yang distabilkan. Jadi great faith penuh, terus stabil. Enggak great faith, little faith. Great faith, little faith. Enggak. Full of faith, penuh iman. Nah, ini yang benar. Dalam kekristenan ini yang ideal. Kunci penuh iman adalah di dalam Roh Kudus. Dia akan membuat tabung iman kita selalu penuh. Sukalah berdoa, sukalah baca firman, tabung iman kita akan penuh. Kuncinya di situ. Wadah iman kita penuh. Ya. Poin terakhir, tingkat yang kelima itu iman yang sempurna. Yakobus 2 ayat yang ke-22. Di sini kita mutlak percaya Allah karena kita melihat dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 12. Ini kenyataan iman kita. Kita masih belum. Jadi waktu sampai surga iman kita jadi sempurna. Imannya kelihatan, nyata. Kita melihat muka dengan muka. Yesus di surga. Ini saat kita masuk surga iman kita jadi sempurna. Kita bisa mengerti seperti Adam dan Hawa.
yang tapi tidak berdosa lagi di sorga. Karena kita ngeliat, nah ya, dunia ini sekolah iman yang luar biasa. Karena iman akan terus bertumbuh sampai satu titik masuk sorga. Jadi iman yang sempurna. Ya, saudaraku. Nah, itu tingkatan 5 tingkatan iman. Yang terakhir, banyak hal-hal besar dan spektakuler datang dari iman yang utuh. Ingat iman yang utuh, komponen iman yang tadi saya sudah bahas. Nah, apa saja hal yang besar itu? Yang pertama, iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita sudah belajar ya. Dosa, kita bisa kalahkan dosa, kedagingan, kesusahan hidup bisa dikalahkan dengan iman kita. Kedua, iman mencapai sorga. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, receiving the end of your faith, yaitu keselamatan jiwamu. Iman yang tujuan iman itu adalah sorga. Tidak ada satupun alat yang bisa membawa kita sampai sorga kecuali iman. Iman siapa? Kepada Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi iman yang kita imani dalam Yesus itu akan mencapai sorga. Dahsyat. Gak ada kata mudah-mudahan ke sorga. Tapi pasti. Tokoh mana dalam dunia ini yang berkata demikian? Tidak ada jalan masuk ke Bapa kalau tidak melalui aku, kecuali Yesus. Satu-satunya yang berani, karena memang dia adalah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Ketiga, iman yang memindahkan gunung. Matius 17 ayat 20. Dahsyat, iman bisa pindah loh gunung itu. Iman biji sesawi itu bukan iman yang kecil. Iman biji sesawi adalah bentuk ukuran iman dari orang yang lahir baru dalam Kristus. Jadi iman biji sesawi itu bukan iman yang kecil, tapi ini iman yang terbentuk dari orang yang lahir baru dalam Kristus, di mana wadah imannya memang sebesar biji sesawi, masih bayi, masih baru lahir baru. Tapi wadah biji sesawi itu jika dipenuhi dengan iman, full of faith, maka juga bisa memindahkan gunung. Seiring bertambahnya kerohanian, maka wadah iman itu bukan biji sesawi lagi, tapi lebih besar sampai kesempurnaan. Gunung yang berpindah pada tempatnya itu luar biasa loh, saudaraku. Itu bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, segala kemustahilan dapat sirna di dalam iman. Markus 9 ayat 23. Asalkan kita memiliki iman yang utuh, maka iman akan membentuk tangan untuk memindahkan gunung-gunung persoalan, memindahkan sakit penyakit, memindahkan ekonomi yang rusak, memindahkan keluarga yang hancur dipulihkan kembali, memindahkan sekolah-sekolah yang kurang bagus dibuat jadi nilai yang bagus, memindahkan keterbatasan fisik, bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Banyak orang sudah tahu kan, yang gak punya tangan, gak punya kaki, Nick Vujicic itu, dia bisa bermacam-macam hal dia lakukan. Iman itu, dia punya iman, dia mampu dan dia kerjakan dan dia jadi. Nah, banyak dicatat di Alkitab bahwa hanya iman yang utuh maka timbul hal-hal yang dahsyat. Ya, ini adalah iman yang memindahkan gunung. Jadi kesimpulannya, saudara, iman bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga tindakan dan wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Itu iman. Kalau kita punya iman, pasti ada penyembahan, ada ucapan syukur. Kalau ada iman, pasti ada tindakan iman. Itulah iman yang sejati, iman yang benar. Melalui iman, kita bisa menciptakan lagu-lagu kehidupan yang indah yang memberkati banyak orang. Jangan hanya satu tapak kaki kita berjalan dalam iman, tapi satu tapak kaki kita berjalan di luar iman. Jangan sampai mendua. Percaya Tuhan Yesus, percaya pada dukun-dukun. Jangan, saudaraku. Itu kematian rohani. Iman yang utuh. Kita bisa belajar iman itu sendiri. Tindakan iman, thanksgiving, ya. Dan kita akan menghasilkan perkara-perkara besar melalui iman kita. Sampai kita berkata, sampai dunia itu berkata, yang begini ini loh belum pernah kita lihat. Itu Markus 2 ayat yang ke-12. Sudah bisa baca sendiri. Sampai kagum. Kok bisa? Di dalam Yesus. Ya, oke. Saya akhiri sampai di sini. Selamat menumbuhkan iman kita sampai sempurna. Tuhan Yesus memberkati.